ibarat bumi dan langit. Begitulah potret ironi dua anak manusia yang pernah mengikat janji suci, namun kini terlempar di dua takdir yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada tawa kemenangan, gemerlap lampu kristal, dan keabsahan hukum negara. Di sisi lain, ada bayang-bayang kelam, tudingan perebut suami orang, hingga keabsahan pernikahan yang dipertanyakan oleh publik. Kamis 26 Februari 2026, jagat hiburan tanah air kembali diguncang gempa dahsyat. Mantan vokalis Last Child, Virgun, resmi mengakhiri masa dudanya dengan menikahi pesinetron cantik Lindi Fitriana. Pesta digelar mewah, senyum merekah dari sang ibunda Eva Manurung, dan kebahagiaan seolah mengubur masa lalu yang kelam. Namun pemirsa, benarkah senyum di atas pelaminan itu 100% murni karena cinta? Lantas mengapa di tengah denting gelas perayaan itu berhembus kabar miring yang sangat mengejutkan? Sebuah bisikan rahasia dari masa lalu membongkar dugaan bahwa Lindi, sang pengantin wanita, kini tengah berbadan dua, bahkan berstatus janda dari sahabat Virgun sendiri. Dan yang lebih tragis, di saat Virgun tersenyum memeluk keabsahan cintanya, sang mantan istri Inara Rusli justru tengah berjuang sendirian di jurang kehancuran. Inara yang dulu dipuja bak bidadari yang tersakiti, kini dihujam badai karma. Ia terseret pusaran skandal dugaan nikah siri dengan pria beristri Insanul Fahmi, hingga terlibat perang dingin yang kejam dengan sang istri sah, Mawar. Bagaimana kebenaran dari skandal kehamilan 4 bulan di balik gaun pengantin Lindi? Dan benarkah Inara Rusli kini ditinggalkan oleh pria yang dinikahinya secara siri karena sang pria memilih kembali ke pelukan istri sahnya? Jangan beranjak kemana-mana, karena jawaban dari teka-teki takdir ini akan terbongkar tuntas. Setajam silet. Kamis malam 26 Februari 2026. Hotel episode di kawasan elit Gading Serpong, Tangerang menjadi saksi bisu ditutupnya lembaran lama seorang Virgun. Setelah badai perceraian yang penuh dengan air mata, saling lapor polisi, hingga rebutan hak asuh anak yang menguras emosi publik pada tahun 2023 silam, Virgun akhirnya menemukan dermaga terakhirnya. Pelabuhan itu bernama Lindi Fitriana, seorang pesinetron dan bintang FTV yang sukses menggeser posisi Inara Rusli di hati sang musisi. Pernikahan ini bukanlah isapan jempol belaka atau sekadar sensasi murahan. Negara telah mencatatnya. KUA Kecamatan Kelapa II telah memberikan stempel resmi. Bukti material dan formil telah diperiksa dengan seksama jauh hari sebelumnya, di mana Lindi sendiri yang datang menghadap petugas untuk memastikan tidak ada kerikil yang mengganjal niat suci mereka. Di atas pelaminan yang berhiaskan dekorasi bunga-bunga nuansa putih dan peach yang romantis, Virgun tampil memukau. Ia melepaskan atribut kasualnya, berganti dengan setelan jas hitam formal, dasi kupu-kupu dan peci hitam yang menambah kesan karismatik dan hikmat. Di sebelahnya, Lindi Fitriana berdiri bak ratu semalam, mengenakan gaun pengantin putih menjuntai dengan detail payet yang berkilauan tersorot lampu kamera. Namun, ada satu hal yang langsung menyita ribuan pasang mata netizen. Penampilan Lindi terlihat begitu eksentrik dan berani. Kontras dengan gaun putih sucinya, Lindi membiarkan rambutnya dicat dengan warna orange terang yang menyala. Penampilan yang edgy ini seolah memberikan statement keras. Saya berbeda dari Inara dan saya adalah pemenangnya hari ini. Sambil merangkul lengan Virgun dengan mesra, Lindi menggenggam erat buket bunga mawar putih seolah tak ingin melepaskan kebahagiaan yang baru saja diraihnya. Mas kawin yang diserahkan pun tak main-main, sebuah nominal yang syarat akan makna hari jadi mereka. Uang tunai sebesar Rp26.226 beserta cincin emas yang dibayar tunai.
Lantunan ijab kabul pun menggema, disaksikan oleh sahabat dekat dan keluarga inti. Berbicara soal keluarga inti, ini adalah pemandangan yang paling ditunggu-tunggu oleh publik. Sang ibunda Eva Manurung yang dulu berada di garis terdepan menyerang Inara Rusri, kini tampil dengan senyum paling lebar di acara tersebut. Mengenakan kebaya bernuansa abu-abu yang elegan, aura kelegaan terpancar jelas dari raut wajahnya. Tak ketinggalan, sang kakak Feby Carol tampil menawan dengan gaun hitam bermotif. Melalui unggahan Instagram story-nya, Feby membagikan momen kehangatan tersebut dengan caption yang seolah menjadi penegasan eksistensi keluarga. Selamat menempuh hidup baru ya kalian, Virgun dan Lindi Fitriana. Kalimat sederhana, namun menjadi tanda sahnya Lindi diterima di klan keluarga Virgun. Tetapi di antara hiruk-pikuk kebahagiaan orang dewasa itu, sorot kamera menangkap satu sosok yang memancing empati terdalam publik. Ia adalah Starla, putri sulung Virgun dari pernikahannya dengan Inara. Gadis remaja itu tampil cantik dan anggun dalam balutan gaun panjang serta hijab berwarna ungu, warna yang sangat serasi dengan latar belakang dekorasi pelaminan. Tak sendirian, dua adik laki-lakinya pun turut hadir menjadi saksi ayah mereka bersanding dengan wanita lain. Bisa dibayangkan pemirsa, bagaimana berkecamuknya batin seorang anak yang harus melihat ayahnya mengikat janji dengan wanita yang bukan ibu kandungnya. Meski Starla terlihat tersenyum di depan kamera, netizen dengan mata elangnya mulai membedah bahasa tubuh sang anak. Di jagat maya, kolom komentar langsung diserbu oleh ribuan warganet yang memberikan reaksi beragam. Ada yang mendoakan, namun tak sedikit yang meninggalkan komentar bernada sinis dan kontroversial. Auranya beda banget ya, dulu sama Inara kelihatan adem, sekarang sama yang rambut orange jreng banget. Tapi kok kasihan lihat wajah Starla, kayak ada yang ditahan gitu senyumnya. Tulis akun @nyinyirupdate26. Komentar lain yang lebih menohok datang dari akun @timistrisah. Eva Manurung sama Feby Carol girang banget ya dapat mantu artis FTV. Awas aja besok-besok ada drama lagi. Hukum tabur tuai itu nyata, bos. Lalu di tengah banjir doa dan cibiran itu, muncul sebuah komentar yang seketika membuat geger jagat maya. Sebuah komentar dari akun anonim yang seolah mengetahui rahasia paling gelap dari pernikahan mewah tersebut. Pada tepuk tangan doain Samawa, belum tahu aja rahasia di perut si cewek rambut orange. Udah berapa bulan tuh? Coba cek mantan suaminya siapa. Kaget kalian pasti. Komentar ini bagaikan percikan api yang jatuh di ladang bensin. Rumor liar mulai merambat tak terkendali. Kebahagiaan di hotel episode Gading Serpong perlahan diselimuti kabut misteri. Benarkah gaun pengantin berekor panjang itu sengaja dipilih untuk menutupi perut Lindi yang mulai membesar? Dan benarkah siapa sebenarnya sosok mantan suami Lindi yang disebut-sebut punya hubungan dekat dengan Virgun di masa lalu? Kenyataan pahit apa yang sedang disembunyikan rapat-rapat oleh pihak keluarga? Pemirsa, ibarat sebuah panggung sandiwara yang disorot oleh ribuan lampu neon menderang, pernikahan Virgun dan Lindi Fitriana tampak begitu sempurna tanpa celah. Senyum sumringah yang terlukis di wajah kedua mempelai, tawarnya dari sang ibunda Eva Manurung, hingga dekorasi mawar-mawar putih yang melambangkan kesucian, semuanya seolah dirancang untuk menutupi sebuah rahasia besar yang kini pelan-pelan mulai merembes keluar dari balik tembok tebal hotel episode Gading Serpong. Ketika publik masih terbuai dengan kemewahan mas kawin bernominal unik, uang tunai Rp22.022.026 yang dibayar tunai, sebuah rumor gelap tiba-tiba menyambar bagaikan petir di siang bolong. Sebuah kabar mengejutkan yang tidak datang dari barisan para haters, melainkan meluncur dari bibir seseorang di masa lalu Virgun. Ya, di balik gaun pengantin putih berhiaskan payet berkilau yang dikenakan Lindi, berhembus kencang dugaan bahwa sang pesinetron FTV itu kini tengah berbadan dua. Bukan sekadar isu isapan jempol belaka, pemirsa. Desas-desus ini mengalir deras bagai bola salju yang menggelinding tak terkendali. Mata elang netizen yang terkenal tajam bak silet mulai menyoroti detail demi detail dari postur tubuh Lindi di hari bahagianya.
Gaun pengantin dengan potongan ball gown yang mekar di bagian perut itu kini tak lagi dilihat sebagai sekadar pilihan fashion yang elegan, melainkan diduga kuat sebagai tameng sempurna untuk menyembunyikan perut yang mulai membuncit. Namun, teka-teki ini tidak berhenti sampai di lekuk gaun pengantin saja. Fakta mencengangkan justru diungkap secara belak-belakan oleh mantan kekasih Virgun sendiri. Wanita yang pernah singgah di hati sang musisi pasca perceraiannya dengan Inara Rusli itu membongkar sebuah rahasia yang membuat bulu kuduk berdiri. Dengan nada yang syarat akan kekecewaan dan ironi, sang mantan kekasih membeberkan hitung-hitungan waktu yang sangat janggal. Dengarkan baik-baik kutipan tajam yang kini viral beredar di jagat maya. Berarti kondisinya sedang lagi mengandung sepertinya. Iya. Kalau dihitung sekarang, kayaknya udah jalan 4 bulan, 5 bulan aku baru putus. Karena aku yakin gak bakal jujur ya. Pernyataan ini sontak memicu gempa bumi di kolom-kolom komentar akun gosip. Bayangkan pemirsa, jika benar usia kehamilan Lindi telah memasuki bulan keempat atau kelima, sementara Virgun dikabarkan baru putus dari mantan kekasihnya dalam rentang waktu yang berdekatan, lantas persimpangan waktu manakah yang mempertemukan benih tersebut? Apakah benih-benih asmara itu telah ditabur jauh sebelum kata putus terucap dari bibir sang vokalis? Sebuah perselingkuhan di atas perselingkuhan? Ataukah ini sekadar kebetulan waktu yang terlalu dramatis untuk dipercaya? Namun, tahan dulu nafas Anda pemirsa, karena kejutan sesungguhnya belum mencapai klimaksnya. Di balik status Lindi sebagai pesinetron cantik, terkuak fakta bahwa wanita berambut orange terang itu ternyata menyandang status sebagai seorang janda. Menjadi janda tentu bukanlah sebuah dosa atau aib. Namun yang membuat publik seakan kehilangan akal sehat adalah identitas dari mantan suami Lindi. Sang informan rahasia kembali melempar bom atom ke tengah publik dengan satu kalimat mematikan. Tapi aku nanya langsung sama mantan suaminya Lindi. Kebetulan mantan suaminya Lindi itu teman dekat Virgun. Satu kalimat. Cukup satu kalimat untuk meruntuhkan citra romantis yang dibangun susah payah di atas pelaminan. Mantan suami Lindi adalah teman dekat Virgun. Lantas di manakah letak etika pertemanan? Di manakah letak kehormatan sebuah bro code, pantangan tak tertulis di antara pria untuk tidak menyentuh wanita yang pernah menjadi bagian hidup sahabatnya sendiri? Kabar ini seakan mengonfirmasi pepatah lama yang mengatakan bahwa musuh yang paling berbahaya adalah orang yang tidur di ranjang yang sama atau duduk di meja kopi yang sama. Virgun yang dulu sempat menangis di hadapan publik meminta maaf atas kehilafannya di masa lalu, kini justru tanpa ragu menikahi janda dari sahabat dekatnya sendiri. Benarkah persahabatan itu telah hancur lebur demi sebuah cinta? Ataukah memang sejak awal ada permainan mata di antara mereka saat Lindi masih berstatus istri orang lain? Sontak saja, jagat maya mendidih. Warganet Indonesia yang terkenal tanpa ampun dalam menguliti moral publik figur langsung membombardir berbagai platform media sosial dengan komentar-komentar yang sangat menohok, pedas, dan tak kenal ampun. Mari kita bacakan beberapa komentar netizen yang paling liar dan kontroversial terkait skandal ini. Sebuah akun bernama Kopi Pahit 2026 menulis dengan nada sarkas yang sangat tajam. Gila ya, circle pertemanan artis zaman sekarang ngeri banget. Bekas teman sendiri disikat juga. Ini mah bukan turun ranjang lagi namanya, tapi rebutan kasur. Pantesan buru-buru diresmiin, keburu brojol tuh anak, 4 bulan di perut. Komentar lain dari akun Detektif Julid tak kalah menancap tepat di jantung pertahanan keluarga Virgun. Oh, pantesan Tante Eva Manurung sama Kak Feby Carol senyumnya lebar banget. Dapat mantu artis FTV, biarpun janda teman sendiri dan diduga sudah isi duluan. Dulu sama Inara yang solehah dicari-cari kesalahannya sampai ke ujung dunia. Sekarang dapat yang begini, diam 1000 bahasa dong. Uang dan ketenaran emang membutakan hati bun ya. Ada pula warganet yang menyindir nasib Starla, putri sulung Virgun yang hadir di acara tersebut. Akun Suara Hati Ibu mengetik dengan penuh empati sekaligus kemarahan. Nangis banget lihat muka Starla. Anak sekecil itu harus lihat bapaknya menikah dengan janda teman sendiri yang kabarnya sudah hamil 5 bulan. Mental anak gimana woi? Bukannya ngasih contoh yang benar setelah cerai, malah bikin skandal baru yang lebih menjijikan. Pemirsa, deretan komentar pedas ini hanyalah sekelumit dari badai hujatan yang kini menghantam bahtera rumah tangga Virgun dan Lindi yang baru seumur jagung.
Alih-alih mendapatkan simpati setelah bertahun-tahun melewati polemik rumah tangga yang melelahkan, Virgun justru kembali menjerumuskan diri ke dalam lumpur kontroversi yang jauh lebih dalam. Apakah Lindy akan angkat bicara soal usia kandungannya yang disebut-sebut telah memasuki bulan kelima? Apakah Virgun akan mengklarifikasi tuduhan pengkhianatan persahabatan yang kini mencoreng nama baiknya? Di tengah kesunyian klarifikasi dari pihak keluarga yang memilih bungkam 1000 bahasa, teka-teki ini terus berputar-putar di kepala publik mencari jalan keluar yang tak kunjung terang. Namun, di saat Virgun tengah sibuk menangkis panah-panah rumor kehamilan dan pengkhianatan dari publik, sebuah ironi yang menyayat hati sedang terjadi di sudut lain ibu kota. Di tempat terpisah, sosok wanita yang pernah menemaninya dari nol, yang pernah memberikan 3 orang anak yang lucu-lucu, kini justru tengah berdiri sendirian di tepi jurang kehancuran. Inara Rusli, mantan istri yang tidak diundang ke pesta pernikahan itu, yang secara jantan mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin baru, nyatanya tidak sedang baik-baik saja. Di balik senyum tegarnya dan ucapan doa yang terkesan santai, Inara sedang menyimpan bara api yang siap meledak kapan saja. Badai karma seolah berbalik arah menyerangnya tanpa ampun. Jika Virgun berhasil melegalkan pernikahannya di mata hukum negara, Inara justru terjebak dalam jaring pernikahan siri yang kini keabsahannya mulai diragukan. Benarkah pria yang dinikahi Inara secara siri, Insanul Fahmi, kini telah meninggalkannya dan memilih kembali ke pelukan istri sahnya yang bernama Mawar? Mengapa nasib Inara kini berputar 180 derajat, dari sosok yang didewakan menjadi sosok yang dituduh sebagai perebut laki orang alias pelakor? Pemirsa, di saat jenderang perayaan pernikahan Virgon dan Lindy Fitriana masih menggema riuh di seantero Gading Serpong, mari kita alihkan pandangan kita ke sudut lain ibu kota yang terasa jauh lebih dingin, sepi, dan dipenuhi oleh kabut misteri. Di sana, berdiam sosok wanita yang pernah dielu-elukan bak bidadari tak bersayap, wanita yang air matanya pernah menggerakkan jutaan hati kaum Hawa di seluruh Nusantara saat ia membongkar perselingkuhan suaminya pada tahun 2023 silam. Ya, dia adalah Inara Rusli. Namun, roda nasib memang berputar dengan cara yang sangat kejam dan tak tertebak. Hari ini, ketika sang mantan suami melangkah pasti di atas karpet merah pelaminan dengan keabsahan hukum negara di tangannya, Inara justru tertinggal di belakang, tak dimundang dan tak diharapkan kehadirannya. Dalam sebuah wawancara yang beredar, Inara tampak berusaha keras menyembunyikan luka di balik senyum tegarnya. Ia mengklaim dirinya santai dan mengikuti alur takdir. Dengarkan baik-baik penuturan Inara yang mencoba meredam badai di hatinya. Tapi dia sempat diundang. Bahagia ya? Kita jujur kita orangnya santai, aku ya. Santai, dia juga kayaknya nggak ada mempermasalahkan soal itu sih. Kita ikutin aja alur kehidupan ini. Soalnya nggak ada yang begitu harus kita tanggapin terkait urusan orang lain sih. Sebuah pernyataan yang terdengar sangat berjiwa besar, bukan? Ia mendoakan kebahagiaan bagi pengantin baru dan menolak untuk ikut campur. Namun pemirsa, jangan biarkan senyum manis itu menipu mata batin Anda. Karena di balik ketenangan yang ia pertontonkan, Inara Rusli nyatanya tengah terperosok ke dalam lubang hitam skandal yang jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah ia alami sebelumnya. Bagaimana tidak miris, di tengah kasus dugaan perzinahan yang dulu ia alamatkan kepada sang mantan suami, kini panah beracun itu justru berbalik menembus jantung pertahanannya sendiri. Publik dibuat terbelalak ketika aib masa kini Inara terbongkar ke permukaan. Wanita yang dulu menangis karena diselingkuhi, kini justru santer dikabarkan telah menjadi perebut kebahagiaan wanita lain. Inara didakwa oleh pengadilan netizen telah melangsungkan pernikahan siri secara diam-diam dengan seorang pria beristri bernama Insanul Fahmi. Sebuah ironi yang menyayat hati, bukan? Bumi dan langit seolah bertukar tempat. Jika Virgon berani meresmikan hubungannya secara hukum negara dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia, Inara justru memilih jalan pintas yang sembunyi-sembunyi. Ia rela dinikahi secara siri, di bawah tangan, tanpa sorotan kamera, dan tanpa perlindungan hukum yang pasti. Namun petaka sesungguhnya baru saja dimulai. Bak istana pasir yang diterjang ombak pasang, keabsahan pernikahan siri Inara dan Insanul Fahmi kini mulai diragukan dan dipertanyakan secara tajam. Benarkah pernikahan siri di bulan Agustus 2025 itu pernah terjadi? Ataukah itu hanya sandiwara belaka? Pasalnya hingga detik ini, tidak ada satupun bukti fisik, foto,
Apalagi saksi-saksi kompeten yang berani angkat bicara untuk membenarkan adanya ikatan suci di antara mereka. Semuanya buram, samar, dan penuh kejanggalan. Keraguan publik semakin memuncak menjadi keyakinan, manakala Inara tertangkap kamera menghadiri acara perayaan ulang tahun rekan selebritinya Edis Adelia. Di acara yang dipenuhi oleh pasangan suami istri yang tampil mesra, Inara justru melangkah gontai, sendirian. Tidak ada sosok Insanul Fahmi di sampingnya, tidak ada lengan tempatnya bersandar. Sang suami siri seolah ditelan bumi, lenyap tanpa jejak di saat Inara tengah menjadi bulan-bulanan publik yang menagih kebenaran. Kemanakah perginya Insanul Fahmi? Jawabannya sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Kabar burung yang beredar kencang menyebutkan bahwa sang pria tampannya telah tersadar dari lamunannya dan memilih langkah putar balik yang sangat menyakitkan bagi Inara. Insanul diduga kuat telah memilih untuk kembali ke rumah asalnya, kembali ke pelukan hangat sang istri sah, Mawar Wardaina. Mawar, sang istri sah yang selama ini memilih diam dalam senyap, nyatanya adalah pemenang sejati dari drama cinta segitiga ini. Sementara Inara dibiarkan terkantung-kantung dengan status siri yang tak jelas keabsahannya, Insanul justru dikabarkan telah kembali menata rumah tangganya yang sempat retak. Inara, yang dulu adalah korban pelakor, kini harus menelan pil pahit dicap sebagai pelakor yang gagal mempertahankan pria rampasannya. Sontak saja pergeseran status dari istri korban perselingkuhan menjadi pelakor bersertifikat siri ini memicu amarah luar biasa dari warganet. Kolom komentar di berbagai akun gosip meledak tak karuan. Netizen yang dulu membela Inara mati-matian, kini berbalik menyerangnya dengan kalimat-kalimat yang menohok tajam hingga ke ulu hati. Mari kita dengarkan bagaimana pengadilan netizen menjatuhkan vonisnya. Akun ibu anak dua nyinyir berkomentar dengan penuh kemurkaan. Sumpah kecewa banget sama Inara. Dulu nangis-nangis buka cadar demi anak, bongkar aib suami selingkuh. Tahunya sekarang kelakuannya sama aja, rela dinikahin siri sama laki orang. Giliran lakinya balik ke istri sah, baru deh ngerasain kan gimana sakitnya karma dibayar kontan. Tak kalah pedas, akun Kacamata Kebenaran menuliskan sindiran yang mengiris. Virgon biarpun dulu salah, seenggaknya dia nikah resmi sekarang. Berani nampilin istrinya depan umum. Lah ini si bidadari surga, nikah siri umpet-umpetan, saksi nggak ada, bukti nggak ada. Sekarang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Definisi menggali kuburan sendiri ini mah, munafik tingkat dewa. Lalu ada komentar kontroversial dari satuan sosmed yang menyuarakan keraguan publik. Jangan-jangan nikah sirinya cuma halu doang buat nutupin malu karena udah terlanjur ketahuan jalan bareng laki orang. Lagian mana ada nikah siri tapi nggak ada saksi yang jelas. Sekarang lakinya balik ke Mbak Mawar, mampus dah tuh gigit jari di pojokan. Pemirsa, hujatan dan makian netizen ini seolah menjadi cambuk api yang mencambuk punggung Inara. Rasa malu, gengsi, dan amarah bercampur aduk menjadi racun yang siap meledak di dalam dadanya. Bagaimana mungkin ia, seorang Inara Rusli yang selalu tampil anggun dan religius, kini menjadi bahan tertawaan satu negara karena ditinggalkan oleh pria yang dinikahinya secara siri. Namun jangan pernah meremehkan seorang wanita yang tengah terluka harga dirinya. Bukannya merenung atau meminta maaf kepada istri sah, Inara justru memilih jalur peperangan. Iya, di tengah desakan publik yang memintanya untuk meminta maaf kepada Mawar, Inara justru menabuh genderang perang. Ia diduga mulai melancarkan serangan-serangan halus namun mematikan melalui fitur Instagram Story-nya. Sebuah perang dingin antara istri siri yang tertinggal melawan istri sah yang kembali berjaya. Apa sebenarnya isi sindiran panas Inara di media sosialnya? Benarkah ia menyerang Mawar soal red card, tanggung jawab nafkah, hingga masalah cadar yang sangat sensitif? Dan bagaimana tanggapan Mawar, sang istri sah, yang sekarang di atas angin? Pemirsa, jika Anda mengira air mata dan kesedihan akan membuat seseorang menunduk lesu dan merenungi nasibnya, maka Anda salah besar menilai seorang Inara Rusli. Di saat badai hujatan menghantamnya bertubi-tubi, lantaran sang suami siri, Insanul Fahmi, dikabarkan angkat kaki dan kembali ke pelukan istri sahnya, Inara justru menolak untuk mengibarkan bendera putih. Alih-alih merajut kata maaf kepada Wardaina Mawar, sang istri sah yang rumah tangganya sempat ia masuki, Inara justru memantik bara api baru yang jauh lebih besar dan membakar. Jagat maya kembali dibuat mendidih. Publik yang awalnya menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari Inara atas skandal pernikahan siri tersebut justru disuguhkan dengan tontonan arogansi yang mencengangkan. Lewat rentetan unggahan di Instagram Story-nya, Inara diduga kuat melancarkan serangan udara, sindiran-sindiran tajam yang dialamatkan langsung kepada Mawar.
Inara seolah tak terima ketika ribuan netizen membanding-bandingkan dirinya dengan Mawar dan secara telak menyebut bahwa Mawar jauh lebih baik, lebih sabar, dan lebih bermartabat dari dirinya. Kesabaran Inara rupanya jebol. Jemarinya menari di atas layar ponsel, menuliskan untayan kalimat yang langsung memicu kontroversi jilid 2. Dalam unggahannya yang kini telah ditangkap layar oleh berbagai akun gosip, Inara diduga menyindir habis-habisan kesibukan Mawar sebagai seorang artis. Ia menyinggung soal red card atau tarif komersial sang istri sah, seakan mengisyaratkan bahwa Mawar terlalu sibuk mengejar materi hingga melalaikan sesuatu. Tak berhenti di situ, rentetan sindiran itu merembet pada ranah yang sangat sensitif, tanggung jawab nafkah suami hingga menyenggol isu tentang pemakaian cadar. Pemirsa, bayangkan ironi yang tersaji di depan mata kita. Seorang wanita yang dipertanyakan keabsahan pernikahan sirinya, kini justru menggurui istri sah perihal nafkah dan penampilan. Tentu saja, blunder fatal ini langsung disambut dengan serangan balik yang sangat brutal dari warganet. Netizen yang sudah muak dengan drama playing victim tak memberikan ampun sedikit pun. Mari kita lihat bagaimana jari jemari warganet merobek-robek sindiran Inara. Akun @anti-pelakor-siri menulis dengan huruf kapital penuh kemarahan. "Hei Mbak Bidadari, gak usah bawa-bawa red card atau nafkah deh. Istri sah sibuk kerja cari duit halal itu wajar. Daripada situ, sibuk nyari celah buat nikah siri sama laki orang. Udah ketahuan, ditinggalin, sekarang malah nyinyirin istri sah. Gak ada malunya pisan." Komentar lain yang tak kalah menohok datang dari @cahayakebenaran99. "Nyenggol soal cadar, halo ngaca dong. Siapa dulu yang nangis-nangis buka cadar dengan alasan darurat cari nafkah, tapi ujung-ujungnya malah flexing dan pamer kecantikan kemana-mana. Sekarang nyindir istri sah yang anteng-anteng aja. Definisi iri tanda tak mampu nih ye. Udah kalah saing, ditinggal suami siri pula, mending taubat mbak." Di saat Inara sibuk menangkis peluru netizen dan mempertahankan egonya di media sosial, sebuah plot twist luar biasa, kejutan tak terduga, tiba-tiba muncul menghantamnya dari titik buta. Sosok yang seharusnya menjadi sekutu Inara justru berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan sisa-sisa kredibilitasnya. Dia adalah Yudi, pria yang dikenal sebagai sahabat dekat Inara Rusli. Alih-alih membela sang sahabat yang tengah babak belur dihakimi massa, Yudi malah maju ke hadapan publik dan membongkar sebuah fakta yang sangat mematikan. Dengan lantang, Yudi membantah keras adanya pernikahan siri antara Inara dan Insanul Fahmi di bulan Agustus 2025 lalu. Kesaksian Yudi ini ibarat palu godam yang meruntuhkan seluruh narasi yang selama ini beredar. Jika sahabat terdekatnya saja berani menyangkal, lantas apa sebenarnya status hubungan Inara dan Insanul selama ini? Apakah itu hanya sekedar perselingkuhan biasa yang dibungkus dengan ember-embel nikah siri demi menghindari sanksi sosial? Fakta ini sukses membuat Inara terpojok tak bisa berkutik. Lalu bagaimana reaksi Wardaina Mawar, sang istri sah yang rumah tangganya sempat diguncang gempa berkekuatan 9 skala Richter? Pemirsa, disinilah letak kasta antara emas murni dan loyang. Menghadapi gempuran sindiran Inara dan riuhnya pengakuan Yudi, Mawar justru tampil dengan keanggunan seorang ratu yang tak tersentuh. Ia menolak turun ke lumpur untuk membalas sindiran sang rival. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ibu satu anak ini memancarkan ketenangan yang luar biasa. Baginya, meladeni orang yang sedang kalut hanyalah membuang-buang energi. Dengarkan bagaimana Mawar memberikan tamparan elegan yang jauh lebih menyakitkan daripada caci maki. Terkait kemunculan Yudi yang membongkar kebohongan Inara, Mawar tersenyum tenang dan berkata, "Si Yudi sendiri, oh itu baru-baru kenal. Karena dia, alhamdulillah, aku hargain, aku apresiasi niat baiknya dia untuk menyampaikan sedikit kejujuran lah yang memang dia tahu perihal ini. Jadi aku hargain, aku apresiasi dan alhamdulillah dia mau untuk berbicara untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta yang ada. Lah biarlah Yudi mau ngomong apa." Sebuah pukulan telak, Mawar justru berterima kasih kepada sahabat Inara yang berani menyuarakan kebenaran. Lalu bagaimana tanggapannya soal sindiran-sindiran panas Inara di Instagram Story? Dengan nada suara yang lembut namun mengiris, Mawar kembali menunjukkan kelasnya. "Komen ya, namanya setiap manusia itu berhak berkomentar apapun. Jadi kalau perihal itu aku juga nggak lihat, cuman banyak yang ngetek. Tapi aku nggak terlalu ambil pusing atau gimana-gimana. Ya udah, kan orang bebas ya berkomentar apapun. Yang penting kita selagi kita di jalan yang benar, kita juga nggak mau yang berkuar-kuar gimana-gimana,"
ungkap Mawar dengan raut wajah tanpa beban. Luar biasa, Mawar membuktikan bahwa diam adalah emas dan mengabaikan adalah bentuk pembalasan yang paling sempurna. Di saat sang rival sibuk berkoar-koar mencari pembenaran, Mawar justru memilih fokus menata masa depannya, belajar mencintai diri sendiri, dan yang paling utama, memprioritaskan kepentingan anaknya. Di bulan suci Ramadan ini, Mawar lebih memilih menyibukkan diri dengan kegiatan santunan dan berbagi kepada sesama, menutup telinga rapat-rapat dari lengkingan keputusasaan seorang wanita yang gagal merebut posisinya. Bahkan teka-teki kembalinya Insanul Fahmi ke pelukan Mawar kini seolah menemui titik terang. Keheningan Mawar mengisyaratkan bahwa kemenangan telah diraihnya kembali. Sang suami telah pulang ke rumah yang semestinya, meninggalkan sang bidadari dalam kehampaan dan cibiran satu negara. Pemirsa, kita telah tiba di babak akhir dari epik drama kehidupan yang menguras air mata, mengaduk-aduk emosi, dan memutarbalikkan logika. Ibarat sebuah roda raksasa yang berputar tanpa belas kasihan, takdir telah menggilas mereka yang terlalu angkuh berdiri di atas penderitaan orang lain dan mengangkat mereka yang memilih diam dalam kebenaran. Mari kita tarik nafas sejenak dan melihat potret besar dari panggung sandiwara ini. Di satu sisi, Virgun dan Lindi Fitriana tengah mabuk kepayang menikmati madu pernikahan resmi mereka yang digelar mewah di Hotel Episode Gading Serpong. Kendati bayang-bayang rumor kehamilan 4 bulan dan status Lindi sebagai janda teman dekat masih menghantui, mereka setidaknya mengantongi satu senjata pamungkas yang tak bisa diganggu-gugat. Buku nikah berstempel Garuda. Hukum negara melindungi mereka. Di mata administrasi Republik Indonesia, Lindi adalah satu-satunya nyonya sah di Istana Virgun saat ini. Namun, mari kita putar lensa kamera ini ke arah yang jauh lebih gelap dan tragis. Sebuah plot twist luar biasa yang tak pernah diprediksi oleh penulis skenario manapun. Inara Rusli, sang ikon wanita tersakiti, bidadari bermata sendu yang dulu mendapat simpati dan dukungan satu negara saat membongkar perselingkuhan mantan suaminya, kini harus menelan ludahnya sendiri. Mahkota kehormatannya jatuh berserakan, hancur berkeping-keping diinjak oleh ambisinya sendiri. Pemirsa, apa yang lebih menyakitkan dari sekedar ditinggalkan? Jawabannya adalah tertangkap basah hidup dalam kebohongan yang dirakit sendiri. Kesaksian Yudi, sahabat dekatnya yang secara mengejutkan membantah adanya pernikahan siri di bulan Agustus 2025 menjadi palu godam penentu nasib Inara. Jika pernikahan siri itu tidak pernah ada, jika janji suci di bawah tangan itu hanyalah ilusi semata, lantas apa sebutan yang pantas untuk seorang wanita yang tertangkap kamera, berjalan beriringan dan menjalin asmara dengan pria beristri bernama Insanul Fahmi? Satu kata yang dulu sangat ia benci dan ia perangi mati-matian, kini menempel erat di dahinya. Pelakor, perebut laki orang. Inara diduga merekayasa narasi nikah siri semata-mata sebagai perisai, sebuah tameng moral untuk menyelamatkan wajah dan reputasinya di hadapan publik yang terlanjur mendewakannya. Ia mencoba membungkus perselingkuhan dengan jubah agama. Namun Allah tidak pernah tidur, pemirsa. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri untuk terungkap, meski harus keluar dari mulut sahabat terdekatnya. Kehancuran Inara semakin paripurna, manakala Insanul Fahmi, pria yang dipertaruhkannya hingga mengorbankan harga diri, justru tersadar dari ilusi sesaat. Alih-alih membela Inara di tengah gempuran hujatan netizen, pria itu memilih bungkam, angkat kaki dan menelusuri jalan pulang menuju rumah asalnya. Insanul memilih kembali ke pelukan istri sahnya, Warda Ena Mawar. Inara ditinggalkan sendirian menanggung malu, memeluk angin dan meratapi nasib di acara ulang tahun rekan selebritinya tanpa ada satupun lengan pria yang melindunginya. Tentu saja, warganet Indonesia yang terkenal sebagai hakim paling kejam di dunia maya tak melewatkan momen epik ini tanpa memberikan eksekusi akhir. Kolom komentar di berbagai platform media sosial berubah menjadi ladang pembantaian karakter yang sangat kontroversial dan menohok. Akun @karmaisreal2026 menulis dengan huruf tebal, "Plot twist paling gila abad ini. Yang dulu nangis-nangis diselingkuhin, taunya sekarang malah jadi selingkuhan suami orang.
Dipoles pakai alasan nikah siri biar kelihatan halal, dibongkar teman sendiri kalau itu cuma fiktif. Akhirnya ditinggalin juga kan sama lakinya yang milih balik ke istri sahnya. Malu sampai ke tulang sumsum nggak tuh? Bahkan ada warganet yang menyoroti betapa kontrasnya nasib Inara dengan kemenangan elegan Mawar. Akun tim istri sah Mawar berkomentar, Mawar adalah definisi queen sejumluhnya. Disindir, dihina, suaminya direbut, dia tetap diam dan fokus ibadah di bulan puasa. Hasilnya, suaminya balik sendiri. Pelakornya hancur lebur dihujat se-Indonesia. Kemenangan paling mahal adalah ketika Tuhan sendiri yang langsung turun tangan balas dendam buat kita. Ya pemirsa, Mawar telah memenangkan pertarungan ini tanpa perlu mengotori hatangnya. Di bulan suci Ramadan ini, alih-alih meladeni sindiran panik dari Inara, ibu satu anak ini justru sibuk menebar kebaikan, melakukan santunan, dan fokus pada masa depan sang buah hati. Ketenangannya adalah tamparan paling mematikan bagi Inara yang kini tengah meronta-ronta mencari panggung pembenaran. Pada akhirnya, waktu telah membuktikan siapa yang sesungguhnya berdiri di atas pijakan yang benar dan siapa yang membangun istana di atas tumpukan kebohongan. Badai masa lalu mungkin telah meremukkan hati Mawar, namun kini ia berdiri tegak sebagai pemenang yang berhasil merebut kembali apa yang menjadi haknya. Sementara Inara, ia harus belajar bahwa karma tidak pernah salah alamat dan ia selalu menagih utang dengan bunga yang berlipat-lipat ganda. Selamat siang pemirsa. Telah kita kupas tuntas lembar demi lembar rahasia gelap dan intrik berdarah yang menyelimuti kisah para pesohor negeri ini. Dari megahnya pelaminan Virgun dan Lindi Fitriana yang masih menyisakan teka-teki usia kandungan 4 bulan, hingga runtuhnya mahkota sang bidadari Inara yang terjebak dalam pusaran skandal pelakor dan ilusi pernikahan siri yang tak pernah terbukti. Menepikan sejenak kebahagiaan Virgun dan pasangan barunya, serta kesunyian Inara yang kini harus menelan pil pahit ditinggalkan oleh pria rampasannya, ada satu benang merah yang sangat tajam yang bisa kita tarik dari seluruh rangkaian peristiwa ini. Seyogyanya pemirsa, memang sangat penting adanya kejelasan dan legalitas hukum dalam mengambil keputusan besar seperti pernikahan. Pernikahan bukanlah sekedar akad di ruang tertutup tanpa saksi yang jelas. Pernikahan adalah ikatan agung yang membutuhkan pengakuan negara agar hak-hak seorang wanita dan anak-anaknya terlindungi secara absolut. Skandal ini menjadi cambuk peringatan keras bagi kita semua. Berlindung di balik kata siri tanpa bukti, apalagi demi menutupi niat merebut kebahagiaan wanita lain, pada akhirnya hanya akan menciptakan polemik, merendahkan martabat, dan meninggalkan luka karma yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Jadilah wanita yang bermartabat, yang berdiri di bawah terangnya hukum, bukan yang bersembunyi di balik bayang-bayang kepalsuan. Karena kebenaran, sekecil apapun ia disembunyikan, akan selalu mencari celah untuk menghancurkan kebohongan yang paling rapi sekalipun. Terus saksikan kami mengupas kisah, kasus dan misteri para selebriti, secara tajam, setajam silet.